Selamat pagi. Nah, komennya nih, Jess. Sekali lagi dan lagi dan lagi dan lagi nih. Komen dari Irfan. Ya, komen dari Irfan. Pak Jess, asam urat saya 7,2 dan tensi 140. Gimana caranya, Pak Jess? Ya, caranya sama. Tidak makan malam dan tidak makan pagi. Ini yang saya bilang, kebanyakan manusia, yang termasuk sama ini, fokusnya ke masalah, bukan fokus ke solusi. Solusinya adalah sehat. Solusinya adalah apa yang kamu inginkan, bukan apa yang kamu hadapi. Apa yang kamu inginkan dalam hidup, sehat kan? Nah, fokusnya ke sehat. Fokus sehat yang paling simpel adalah tidak makan malam, tidak makan pagi. Itu fokusnya. Jadi bukan fokus kepada masalah-masalah yang model begini. Kalau fokusnya ke masalah-masalah model begini, maka ketakutan itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Ayub bilang apa? Ayub bilang yang kutakutkan itu yang terjadi. Ya, yang kutakutkan itu yang terjadi. Itu Ayub mengatakan kalimat seperti itu. Sehingga apa yang terjadi sama Ayub persis dengan apa yang dia takutkan. Sampai akhirnya Ayub mengalami penderitaan yang begitu rupa. Nah, kamu boleh baca kitab Ayub. Nah, kalau kamu pengen baca kitab Ayub, kisahnya Ayub ya, cari yang ada kisahnya Ayub. Jangan cari di tempat yang tidak ada kisahnya Ayub. Nanti kamu tertipu sana, tertipu sini. Ya, itu dia. Jadi cari buku yang di dalamnya ada cerita kisah tentang Ayub. Jadi kamu mendapatkan informasi yang lengkap di sana. Bagaimana dengan asam urat, Pak Jess? Asam urat 7, asam uratnya 8, asam uratnya ada yang sampai 16. Asam urat itu adalah antioksidan yang tubuh produksi, yang tubuh ciptakan ya. Antioksidan yang tubuh ciptakan. Nah, fungsinya karena tubuh memproduksi purin, maka tubuh mengeluarkan asam urat untuk mengelola purin dan kemudian dibawa kepada dalam aliran darah, dibawa ke ginjal, dibersihkan oleh ginjal. Itu asam urat ya yang mengelola purin. Nah, seringkali kalau kamu pergi ke DKTR, kamu pasti dilarang makan jeroan, dilarang makan daging, dilarang makan protein gitu. Karena menurut mereka yang namanya asam urat itu muncul karena jeroan, karena dagingnya. Salah besar, asam urat itu dimunculkan oleh tubuh, bukan muncul karena makananmu. Tubuh mengeluarkan purin sebagai reaksi dari protein yang kamu makan. Itu disebut sebagai limbahnya sel. Itu protein. Ya, dan kemudian di dalam aliran darah dia dikeluarkan lewat ginjal. Nah, kenapa asam uratnya mandek? Kenapa asam uratnya tidak terbuang? Bukan karena kamu makan dagingnya, bukan. Bukan karena kamu makan telurnya, bukan. Bukan karena kamu makan proteinnya, bukan. Tetapi karena ada masalah metabolik yang terjadi di dalam tubuhmu. Nah, masalah-masalah metabolik itu selalu berbicara masalah dari aliran darah, pembuluh darah, makanan yang kamu makan, dan apa yang terjadi sehingga bermasalah dengan part of part yang seringkali terjadi dalam tubuhmu. Kamu mengkambing hitamkan kolesterol, kamu mengkambing hitamkan asam urat, nanti lain lagi kamu mengkambing hitamkan kreatinin, nanti lain lagi kamu mengkambing hitamkan apa itu trigliseridnya. Bukan caranya seperti itu. Tubuh ini kan sebuah gabungan kinerja yang tidak bisa dibagi part of part. Makanya ada fungsional medicine, ada konvensional medicine. Kalau kamu selalu terpaku kepada informasi yang selama ini kamu dapetin, maka kamu terpaku dengan yang namanya konvensional medicine. Sehingga kamu selalu diajari untuk mengkambing hitamkan. Yang dikambing hitamkan asam urat, yang dikambing hitamkan kolesterol, yang dikambing hitamkan. Ya semua itu yang kamu selalu kambing hitamkan. Yang sebetulnya tidak perlu kamu fokus ke situ. Yang betul adalah kamu fokus kepada metabolis tubuhmu. Kenapa? Ginjal tidak bisa memproses asam urat. Karena insulin. Karena gula darahmu. Kenapa? Kolesterol dikambing hitamkan.
Karena kamu tidak tahu bahwa yang menyumbat itu adalah urusan dari gula yang ada di dalam tubuhmu. Makanya saya selalu mengatakan, yang paling simpel untuk mengelola yang namanya metabolis tubuh, ini simpel, murah, dan tokcer. Tidak makan malam dan tidak makan pagi. Sesimpel itu. Tidak makan malam dimulai dari jam 7. Berarti kalau jam 7 sudah mulai tidak makan malam, berarti jam 6 sore kamu udah selesai makan. Makanya saya sarankan di jam 1 sampai jam 6 sore itu jendela makan yang kamu harus lakukan. Entah kamu memilih makan jam 1, entah kamu memilih makan jam 2, entah kamu memilih makan jam 3, atau kamu memilih makan jam 4, atau kamu memilih makan jam 5, atau memilih makan jam 6, jam 7 sudah berhenti makan. Ini pemulihan awal ya, yang kamu harus lakukan ya. Sehingga jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 malam, itu lambungmu udah kosong. Ketika lambungmu kosong, maka kamu siap udah bisa tidur. Jam 11, jam 12, jam 11 malam, jam 12, jam 1, jam 2, itu 8 jam kemudian insulinmu turun. Nah, ketika insulin turun, maka aliran darah, pembuluh darah, metabolis tubuh akan membaik semuanya. Insulin turun. Nah, jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi kamu bisa minum. Jam 4 pagi kamu bangun, kamu minum. Minum yang saya sarankan kan ini racikan Mak Jin. Ini udah bening racikannya. Udah bening pun saya masih minum nih. Udah paling bening ini. Karena udah lebih dari 7 kali diseduh. Gitu. Itu yang paling bagus. Minum. Tidak makan bukan berarti tidak minum. Dari jam 7 malam kamu sudah berhenti makan, sampai menjelang tidur kamu masih bisa minum. Satu hari tubuhmu butuh 8 sampai 12 gelas. Kalau berat badanmu di atas 80 kilo, kamu butuh 15 gelas, 12 sampai 15 gelas. Gelas seperti ini satu gelas ini 250 mili nih. Ya, 250 mili. Jadi kalau dihitung-hitung 2 liter, 2 liter setengah. Kamu satu hari butuh air. Nah, jam 4 pagi kamu minum. Nah, setelah itu kamu olahraga aja. Kamu aktivitas aja. Jam 4 pagi. Itu 10 jam ya. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 pagi itu 16 jam. Nah, 16 jam kamu tidak makan. Sekali lagi, tidak makan bukan berarti tidak minum. 16 jam kamu tidak makan, maka kamu membuat keputusan yang sangat bijaksana di mana sel tubuhmu memakan sel tubuhmu yang lain. Makanya itu disebut sebagai autophagy, di mana sel memakan sel yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena makanan sel itu asam amino. Asam amino terbaik adalah sel yang rusak di dalam tubuhmu, sehingga itu akan membenahi sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, tubuhmu akan memperbaiki dirinya sendiri dengan luar biasa. Jangan sekarang kamu tidak makan 18 jam terus besok menginginkan kamu sehat walafiat. Nonsen. Kamu penyakitan kayak begini kan terbentuk 3-5 tahun yang lalu. Kamu ngeladrah. Tidak bisa segampang itu. Jadi prosesnya yang harus kamu jalani. Nah, jam 11 atau jam 12 boleh makan telur. Berarti lebih dari 16 jam kamu tidak mengasupkan makanan di dalam tubuhmu. Jam 11 kamu makan telur, jam 12 kamu makan telur. Kembali lagi jam 1 sampai jam 6 sore kamu mau pilih jam berapa makan. Pak, bisa setiap jam makan? Enggak, Pak. Celutak namanya. Tubuhmu tidak membutuhkan makanan seperti otakmu berbicara. Karena apa? Karena tubuhmu itu sel. Sel itu makanannya asam amino, asam lemak. Asam amino, asam lemak itu adalah telur, ikan, daging, dan seafood. Kamu makan telur, ikan, daging, dan seafood itu kenyangnya maksimal. Kenyangnya maksimal, melebihi 3 kali kamu makan nasi. Sehingga kamu tidak perlu makan nasi 3 kali sehari. Karena itulah sumber malapetaka yang sekarang ini kamu hadapi dalam hidupmu. Walaupun banyak orang yang bilang nenekku, kakekku, buyutku, dari kecil setiap pagi sarapan sehari makan 3 kali. Ya kamu jadi buyutmu aja, jangan jadi kamu. Kamu jadi buyutmu, menikmati atau menjalani kehidupan seperti buyutmu. Ketika buyutmu berusia seperti kamu. Itu yang kamu harus jawab sendiri dengan dirimu gitu. Jangan fokus kepada masalahnya, fokusnya kepada apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan kesehatanmu. Apalagi asam urat 7 itu kan wajar kalau laki-laki. Ya. Asam urat 7 itu wajar, wanita itu 6.
Jadi fokusnya bukan ke situ, fokusnya adalah ke pembenahan dirinya dengan pola makan yang sehat.